Ada kemungkinan terjadi perbedaan awal Ramadan 1443 Hijriah karena metode penetapan yang digunakan tidak sama. Ada yang akan mengawali Ramadan pada tanggal 2 April tahun 2022 dan kemungkinan ada pula yang mulai puasa pada tanggal 3 April tahun 2022. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenak Adib mengajak masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat. Kita tunggu hasil sidang isbat, tegas Adib di Jakarta, Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022. Menurut Adib, sidang isbat awal Ramadan 1443 Hijriah akan digelar pada tanggal 1 April tahun 2022, bertepatan dengan 29 Syakban 1443 H. Sidang isbat dihelat oleh Kementerian Agama, sebagaimana amanah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Ada 4 hal yang diatur dalam fatwa tersebut. Pertama, penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode ruqyah dan hisab oleh pemerintah Ricek Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Kedua, seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Ketiga, dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait. Keempat, hasil ruqyat dari daerah yang memungkinkan hilal diruqyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang matlanya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama Indonesia. Sebagaimana yang selama ini berjalan, lanjut Adib, sidang isbat dihadiri oleh MUI, perwakilan ormas Islam, DPR, sejumlah duta besar negara sahabat, serta kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Agama berperan sebagai fasilitator bagi para ulama, ahli, dan cendekiawan untuk bermusyawarah menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Forum ini sekaligus menjadi sarana untuk berdiskusi. Sidang isbat selama ini menjadi sarana bertukar pandangan para ulama, cendekiawan, maupun para ahli terkait penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Hasil sidang isbat ini akan segera diinformasikan kepada masyarakat agar bisa dijadikan sebagai pedoman, jelasnya. Terkait perbedaan, Adib mengaku bahwa potensi itu ada saja. Sebelumnya, pernah juga terjadi perbedaan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Hal itu bisa terjadi karena adanya perbedaan metode penetapan. Ada yang menggunakan metode hisab wujudul hilal, ada yang menggunakan imkanur ruqyat. Jikapun ada beda awal Ramadan, sudah semestinya kita mengedepankan sikap saling menghormati agar tidak mengurangi kehusyuan dalam menjalani ibadah puasa, pesannya. Kasubdit Hisab Ruqyat dan Syariah Kemenak, Ismail Fahmi menjelaskan, bahwa pada hari pelaksanaan ruqyat atau pemantauan, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, berkisar antara 1 derajat 6,78 menit sampai dengan 2 derajat 10,02 menit. Fakta ini yang menjadi dasar bagi mereka yang menggunakan metode hisab wujudul hilal untuk menetapkan awal Ramadan bertepatan tanggal 2 April tahun 2022. Sementara Kemenak, sebagaimana fatwa MUI, menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah berdasarkan metode hisab dan ruqyat. Hasil perhitungan astronomi atau hisab, dijadikan sebagai informasi awal yang kemudian dikonfirmasi melalui metode ruqyat pemantauan di lapangan. Posisi hilal pada kisaran 1-2 derajat ini cukup krusial dalam konteks ruqyat atau pemantauan. Apalagi, kriteria baru yang disepakati MABIMS, Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, awal bulan masuk jika posisi hilal saat matahari terbenam sudah 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dalam konteks inilah ada potensi perbedaan awal Ramadan, jelasnya. Sidang isbat akan menunggu laporan hasil pemantauan hilal, apakah ada yang melihat ataukah tidak. Selanjutnya, peserta sidang akan bermusyawarah untuk menentukan awal Ramadan. Jadi, mari tunggu pengumuman hasil dari sidang isbat, tandasnya.